bersama motivasi dari Ustadz Reno Anugrah Pratama SOS SPD MPD. Beliau adalah pengarang buku Menjadi Pribadi Unggul, motivator tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan memberikan motivasi kita untuk semakin mentaati Allah dan Rasulnya. Pada Ustadz, tafadhol maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam berjalan ke jalan pertanahan. Ay, kurang semangat, cakepnya ya, ulang ya. Malam-malam jalan ke jalan pertanahan. Tidak lupa hadir di pengajian Musolah Nur Hidayah. Yang tadi jawab salam dengan keyakinan, saya doakan hidupnya berkah. Amin ya. Oleh karena itu biar dapat berkah, kalau saya ulangi lagi salamnya, boleh Bapak Ibu? Boleh? Saya doakan nanti yang jawab salam semoga rizkinya lancar. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan lunas dari segala hutang. Idak buntu. Yang aminnya kencang kayaknya buntu ucapnya ya. Yang jawab salam saya doakan, ini yang paling penting doanya ya. Karena kita majelis cinta Rasul, yang jawab salam dengan khusyuk, dengan tulus, dengan semangat, saya doakan suatu saat nanti bisa masuk surga berjumpa Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba' faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat galo? Sehat Pak? Bu, sehat Bu? Sudah makan pempek hari ini? Alhamdulillah. Udah ngirup cuko Pak? Alhamdulillah, berarti sehat nian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Betul? Betul? Terutama nikmat apa Bapak Ibu semua hadirin? Kita punya nikmat, Allah kasih kita waktu untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Betul? Allah kasih nikmat kita hadir di duduk majelis cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mau nanya, nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Banyak. Terutama apa Pak? Nikmat kita bisa duduk sama-sama di musolah ini. Jangan-jangan Bapak Ibu, duduk kita malam ini Pak, jangan-jangan Bu, duduk inilah yang menyebabkan kita bebas dari siksa kubur. Amin. Jangan-jangan Bu, Pak, duduk inilah yang membuat kita semua hadirin tidak disiksa di api neraka Allah Ta'ala. Yang pasti banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Bapak Ibu hadirin, salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita yang sangat kita rindukan syafaatnya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang duduk hari ini, semoga Allah izinkan suatu saat nanti masuk surga sekeluarga berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Mushola beserta pengurus yang lainnya,
dan juga hadir saya lihat ada dari berbagai masjid dan juga musola sekitar. Salam takzim kami, doa kami sama kalau ketemu orang yang ngurus masjid dan musola. Ya Allah, siapapun yang ngurus musola dan masjidmu ya Allah, semoga engkau urus hidupnya dunia akhirat. Amin. Amin. Amin Allahumma. Beserta Ketua dari Majelis Cinta Rasul, Pak Dr. Haji Najib, beserta seluruh asatiz yang lain, ada Ustadz Mustamal, ada Ustadz Ilham, Haji Ilham, dan juga asatiz yang lainnya, Pak Kiai, Bu Nyai, kemudian Pak Haji, Bu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada wabil khusus di sekitar 16 Ulu di Jalan Pertanahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan Ustadz dan Kiai di daerah sini. Amin. Beserta Bapak Ibu semua yang nak baca saya sebutkan satu persatu Pak. Semoga doa saya cukuplah doa, semoga yang duduk hari ini di sini nanti Allah izinkan duduk pula di surga Firdaus Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, kalau saya panggil ibu jawabnya oi bu ya. Bu, Pak. Hai kurang semangat Pak. Lanjut. Sebelum saya masuk ke lebih dalam Bapak Ibu, ada 3 setidaknya komponen yang harus kita lakukan kalau kita kepengen duduk di majelis Rasulullah. Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau Nabi bersama para sahabat duduk majelis apa yang dilakukan? Etikanya. Saya jelaskan. Tapi mau diikuti enggak kira-kira? Diikuti tidak Bu? Diikuti tidak? Satu. Nabi dan sahabat Pak, sahabat tuh Pak kalau Nabi lagi ceramah menyampaikan ilmu duduknya rapi. Yang tidur-tidur itu tolong dibangunkan. Kaget dia. Lurus Pak, mohon izin. Maju dikit. Yang kedua, lanjut nggak? Apa satu duduknya? Rapi, rapat. Rapi dan rapat. Yang kedua, ini yang agak berat ya. Fokus. Apa? Jadi Pak, sahabat Nabi itu Pak, sampai kalau ada burung yang terbang hinggap di pundak sahabat, burung tuh bingung. Bingung kenapa? Ini kayu atau pundak orang. Saking fokusnya sahabat kalau Nabi lagi ceramah. Siap nggak? Siap dah? Ngamalkan siap? Kasih tahu dah yang ketiga. Kasih tahu dah? Tapi harus dengar ya. Tapi yang kedua tadi artinya fokus Bapak Ibu, tidak boleh bercerita kiri kanan, termasuk yang di depan, yang belakang, yang apa, pokoknya tidak boleh bercerita. Siap? Siap? Yang ketiga, Pak, Bu, kalau Nabi lagi ceramah, apalagi Nabi lagi khutbah di hadapan sahabat, tidak ada satupun sahabat yang makan kue. Yang ini yang agak berat ini. Tapi mudah-mudahan yang nggak makan, saya doakan ilmunya berkah didapat. Amin. Siap nggak tidak makan makanan pas saya ceramah? Siap? Siap? Lemak baik kamu makan, aku ceramah tidak makan ya. Bapak Ibu hadir. Tapi mudah-mudahan ngikuti sunnah karena majelis cinta Rasul hingga akhirnya yang diingat bukan alang kelemaknya Pak Ustadz kuehnya malam ini. Bahaya ini ya. Tapi yang diingat adalah ilmunya. Amin. Biar lebih berkah kita buka kembali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas yang panjang Bapak Ibu. Hembuskan perlahan, kita zikir dulu yang lebih dalam. Zikirnya apa? Memanggil asma Allah. Jikalau seseorang yang beriman, maka disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saya minta dengan kerendahan hati letakkan tangan di dadanya masing-masing. Kita terapi hati dulu, boleh? Boleh? Sekarang letakkan tangan di dadanya, rasakan getar, masih getar enggak saat dipanggil asma Allah? Yuk sama-sama. Allahu Akbar. Allah, ya Allah, ya
Allah, la ilaha illallah. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil bayangkan Nabi Muhammad mendengarkan salawat kita. Rasakan siapapun yang bersalawat, utarakanlah dengan hati yang khusyuk. Sesungguhnya Allah dan bersama para malaikat juga melantunkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, yang khusyuk dan ikhlas. Sallallahu, ya Allah, saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang yang hadir di musola Nur Hidayah ini ya Allah. Inilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang yang merindukan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah mampu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami semua ya Allah yang sedang bersalawat ini ya Allah berubah jadi orang yang lebih baik ya Allah. Kami yang mungkin masih banyak salah dan dosa ya Allah, ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Pantaskan kami menjadi pengikut setia Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami mengenalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, Engkau pantaskan kami dengan keredoan-Mu ya Allah, mampu melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad di muka bumi ini ya Allah. Dan izinkanlah kami dengan keredoan-Mu ya Allah, suatu saat nanti mampu masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Izinkanlah kami ya Allah masuk surga-Mu ya Allah, sekeluarga ya Allah. Dan Engkau pantaskan kami, izinkan kami untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad di surga kelak ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Hadirin, gimana rasanya Bapak Ibu, hatinya makin tenang, makin damai Pak? Iya, betul, betul. Mudah-mudahan pulang dari sini kita balik ke rumah, di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah Pak, demi Allah, tak ada orang yang lebih sayang kepada kita Bapak Ibu semua, melainkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demi Allah Pak, Nabi Muhammad Bapak Ibu lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kandung kita sendiri. Nabi Muhammad Pak lebih sayang kepada Bapak dibanding istri Bapak sendiri Pak. Bu, Nabi Muhammad Bu lebih sayang kepada ibu dibandingkan suami ibu sendiri. Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita dibanding siapapun di muka bumi ini. Cobalah tengok kita sejarah sebentar. Saat Nabi di sakitnya sakaratul maut beliau, bukan keluarga intinya yang dipanggil, tapi siapa yang dipanggilnya hadirin? Ummati, ummati, umatku. Jaga sholat. Saking sayangnya Nabi Muhammad dengan kita Bapak Ibu agar kita selamat dunia akhirat. Di akhir hayat Nabi kita tetap dipesankan untuk menjaga sholat. Kenapa sholat hadirin? Karena sholat adalah kuncinya, betul? As-sholatu imaduddin, faman aqamaddin. Sholat adalah tiang agama. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah semua. Tapi jikalau sholat seseorang buruk, maka buruklah semuanya. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, boleh saya bertanya dengan hadirin? Boleh? Bapak Ibu saya mau nanya, apa yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad? Apa Pak Bu? Seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad. Apa yang diterapkan, yang diucapkan baginda Nabi Muhammad? Apa yang ditetapkan Nabi Muhammad? Apa perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Betul? Maka hadirin, kalau begitu muncul pertanyaan, apakah seluruh dari Nabi Muhammad bisa kita ikuti? Bisa? Insya Allah. Tapi mohon maaf hadirin, di zaman sekarang Pak Bu ada orang yang ngomong, Ustadz Reno, aku tidak baca dicaitukan Ustadz Reno, itu kan Nabi. Aku nih bukan Nabi, udah baca lah. Pernah nggak dengar orang yang ngomong gitu Bapak Ibu? Dia merasa tidak pacak niru Nabi, betul? Itu namanya orang yang kurang ilmu, betul? Tidak bisa Ustaz Reno. Aku bolehlah kalau sekali aku sabar, kedua kali aku sabar Ustaz Reno. Tapi kalau lah 3 kali Ustaz Reno, lah busa-busa aku nasihatnya Ustaz Reno, aku nasihati. Kau budak ini, oh marah dia. Padahal Nabi perintahkan kita harus sabar. Tapi kan Ustaz Reno, sabar itu kan ada batasnya. Siapa yang bilang, betul? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Iblis, setan. Akhirnya apa hadirin? Banyak orang dibisiki setan. Sabar itu ada batasnya. 3 kali kau nasihati budak itu, tamparlah. Betul? Nauzubillahi min. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, saya mau nanya hadirin, Nabi itu manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat? Manusia. Kita semua yang duduk di sini manusia. Berarti hadirin semua, kalau ada manusia disuruh ngikutin manusia, kira-kira bisa atau tidak? Bisa, insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, Bapak Ibu di sini rindu nggak ingin ketemu Nabi Muhammad?
Rindu. Sayang nggak dengan Nabi Muhammad? Coba, saya kemarin pernah nanya di masjid lain. Saya mau tahu dulu respon di masjid ini. Siapa di antara yang duduk di sini ingin, rindu, pengen sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad? Angkat tangan. Berapa orang? Yang nggak ngangkat tangan orang pelit di daerah Jalan Pertahanan ini ya. Nah, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Yang rindu dengan Nabi Muhammad yang tinggi. Tapi mohon maaf, aku kurang percaya ya. Wajah-wajah macam ini nih gaya-gayanya wong Palembang ya. Mohon maaf, wong Palembang ini terkenal zaman sekarang nih banyak pembohong. Besak kelakar, besak uap, besak gaya. Betul dah? Ngaku cinta dengan Nabi, tapi yang diikuti bukan akhlak Nabi. Tapi yang diikuti siapa? Na'udzubillahimin. Maka saya, Bapak Ibu mohon maaf, saya bilang tadi saya tidak gampang percaya itu, saya ada buktinya. Mau buktinya dah? Mau buktinya dah? Nah sekarang jawab pertanyaan saya yang kedua dengan jujur, yang angkat tangan tadi. Kan kalau orang cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi, pasti ngikuti sunnah Nabi, betul? Coba sekarang jawab dengan jujur, jangan sampai kita salah ngikut. Malah ngikut sunnahnya setan, iblis, betul? Nah, karena kenapa? Iblis itu kan dia udah terusir dari surga sejak zaman dulu ya dah. Maka dia nak cari kawan, akhirnya ada dah di sini kawan iblis. Nah saya cek dulu pertanyaan yang kedua, boleh? Boleh? Jawab dengan jujur. Yang tadi ngangkat tangan saya mau cek dulu seminggu ini. Berapa? Seminggu ini. Siapa di antara kita selama seminggu ini selalu ikut sunnah Nabi Muhammad? Misalnya selalu tersenyum, selalu bersabar, tidak pernah marah, tidak pernah prasangka buruk dengan orang, tidak pernah ngecewain orang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menyinggung orang, tidak mudah berkata kotor, selalu sopan, baik, selalu tidak mau menggibah orang. Pokoknya baik dia selama seminggu ini. Sunnah Nabi, sholat tepat waktu, tidak cekcok rumah tangga, anak tidak dibiarkan main game kelewat batas, pokoknya ngatur keuangan dengan baik, cari harta yang halal. Sunnah Nabi. Angkat tangan. Selama seminggu ini tidak ada dosa, tidak ada ngikut setan pokoknya. Seminggu ini. Seminggu Pak. Ini takut riak caknya wong sini Pak Ustadz. Serius Pak, tidak ada? Astagfirullahal. Itulah yang saya bilang banyak wong pembohong. Ngaku cinta dengan Nabi cie. Zikir di masjid la ilaha illallah la ilaha. Keluar ngomongi tetangga. Keluar ngomong kotor. Keluar ngomong kasar, belanja ngomongi tetangga, keluar dak pakai jilbab, astagfirullahal. Muncul lagi prasangka buruk dengan orang, betul? Dikit-dikit prasangka, dikit-dikit pula mudah tersinggung. Mana Pak Haji tadi ngapo dia dak kamu sholat? Pak Haji tersinggung, Pak Haji tersinggung. Katanya ngikut sunnah Nabi Muhammad. Kalau lemah berortu kan artinya diberkahi hajinya, betul? Jangan mudah tersinggung, betul? Apalagi kalau kita yang rajin ke masjid, ada majunian kalau gampang tersinggung, betul? Makanya jangan suka nyinggung orang, betul? Saya kemarin pernah ceramah. Sebelum ceramah saya dibisikin pengurus masjid, Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, singgung lain. Astagfirullah. Ceramah saya disuruh nyinggung orang. Astagfirullah. Di sini ada yang tersinggung enggak? Kalau ada yang tersinggung, wudu itu godaan setan, betul? Astagfirullah. Bu, ibu tersinggung enggak dengar ceramah ini? Betul. Lanjut dah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya simpel saja Bapak Ibu. Kita baru seminggu, tadi ngaku cinta Nabi, tapi seminggu ini kita nggak buktikan, betul? Lebih banyak tergoda sama setan. Mak mano yo kalau sebulan ditanya, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau ditimbang di hadapan Allah banyak dosa apa banyak pahala kira-kira? Astagfirullah. Banyak dosa. Banyak dosa apa pahala kira-kira kalau ditimbang? Dosa. Tapi mohon maaf, orang sini mau masuk surga atau neraka? Itulah yang saya aneh. Banyak dosa mau masuk surga. Itulah saya aneh. Apakah memang surga itu punya nenek uang 16 ulu ini? Uang jalan pertahanan ini kan? Harusnya kalau uang banyak dosa masuk neraka. Di laundry dulu sebentar ya enggak? Maka hadirin, tapi Pak Ustadz, jangan cah itu Pak Ustadz, bukankah Nabi pernah bersabda, sebaik-baik orang yang punya salah dia yang bertobat. Tapi ingat, tobatnya betulan, tobatnya yang sesungguhnya. Suara apa ini? Bel balik bukan? Kirain nak bel balik, lah nak habis dulu nak. Hadirin semua, lanjut nak. Maka Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, oleh karena itu siap dak balik ini kita jadi orang yang lebih baik? Siap dak Bapak Ibu? Maka yang mencintai Nabi, yang mencintai Nabi, buktikan. Apa? Siap membuktikan? Pak Ustadz, apa buktinya Pak Ustadz kalau begitu? Mari Bapak Ibu balik dari sini, kita jadi yang lebih baik. Siap? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar setannya terpelanting, kepalkan seperti ini. Allahu Akbar. Maka pertanyaannya, gimana ya cari jadi orang yang lebih baik? Maka sebelum saya tutup ceramah ini, saya mau kasih 4 oleh-oleh. Mau dah? Mau? 4 oleh-oleh ini saya berikan judul 4 langkah jadi orang baik. Apa? 4 langkah jadi orang baik. 4 langkah jadi orang baik ini Bapak Ibu saya ambil inspirasinya dari sebuah buku. Ini buku yang saya tulis, judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Artinya apa Pak? Pribadi unggul itu pribadi yang lebih baik. Menginspirasi itu artinya apa Pak, Bu? Jadi teladan. Mulai dari mana? Rumah masing-masing. Ibu bapak mau dak ilmunya? Mau dak ilmunya? 4 langkah jadi orang baik. Siap mengamalkan? Siap? Yang pertama, kalau kita kepengen jadi orang baik Pak, balik ini ya. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, itu bukunya tebal, tapi kok kami cuma diberikan 4. Kemana sisunya? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita nak jelaskan ngalo, sampai subuh besok tak selesai 2 hari. Emang sanggup? 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 Aku yang nak balik. Ada yang sanggup ya? Maka hadirin nanti boleh dibaca. Ada yang mau baca? Mau baca buku ini? Masya Allah. Tapi bentar dulu, saya jelaskan dulu ya. Catat baik-baik, yang punya buku, yang punya HP boleh dicatat. Tapi jangan balas WA ya. Ini kesempatan Pak Ustadz nyuruh aku nyatet ini, aku balas WA. Nah, agak dulu ya. Yang penting diingat, yang pertama, kalau kita kepengen jadi orang baik Bapak Ibu, lakukan yang pertama dulu. Taubatan nasuha. Apa? Artinya Bapak Ibu yang tadi ngaku cinta dengan Nabi, pembohong kalau balik ini kita tidak taubatan nasuha. Tapi masih tobat model gaya wong Palembang, tobat sambal. Apa sambal yang pedas daerah sini Pak? Sambal setan. Astagfirullah Pak. Pak, MUI udah melarang penyebutan apa Bapak Ibu? Udah tahu belum? MUI mengeluarkan pengumuman tidak boleh lagi ngasih makanan yang ada nama setan, iblis, apa lagi kemarin itu ya? Astagfirullah. Kalau ada yang jual bakso astagfirullah. Ingatkan, rubah nama, hijrah jadi bakso. Bakso apa? Bakso gratis. Nah, rame itu insyaallah ya. Baik hadirin. Jadi sambal apa? Janganlah sambal setan Pak, sambal yang lain Pak.
Hah? Sambal lado. Ah, itu wong Padang ya. Cengek. Ah, sambal cengek pedas, betul? Nah, tidak boleh habis pedas ngulanglah lagi. Model tobat tuh tidak boleh tobat sambal betul, tapi harus tobatan nasuh. Pak, Bu, Bu, masih hidup dak? Ah, kalau ada yang tidur, aku tutup ceramain malah ada tidur Ah, Bapak Ibu hadirin, lanjut. Tobat itu dari dosa besar apa dosa kecil hadirin? Dua-duanya. Jangan ngomongin orang, tobat. Jangan prasangka dengan buruk dengan orang, tobat. Jangan nonton biduan. Ada sini yang nonton biduan? Astagfirullah, cacap. Ngaku cinta dengan Nabi nonton biduan, nyawer pulo. Aduh, Pak Ustaz, daerah kami ini hobi nonton biduan Pak Ustaz. Astagfirullah Bu. Biasakanlah nonton yang baik, Bapak Ibu mohon maaf, boleh nggak kita nonton biduan goyangannya tadi? Tidak boleh. Apa kata Quran? Laki-laki disuruh apa? Nundukkan pandangan. Pak, saya mau nanya, emang laki-laki suruh nundukkan pandangan? Bisa nundukkan pandangan ngeliat biduan joget, Pak? Ya bisa. Makin nunduk kita ngelihat dia kurang celano, astagfirullah. Kurang bahan tuh kan ya. You can see, I can see you. Astagfirullah. Akhirnya Pak, mohon maaf, pernikahan yang undang biduan biasanya pernikahannya kurang barakah, betul nggak? Betul dah. Bapak Ibu kalau ngundang pernikahan kan ada Pak Kiai atau tokoh agama yang mimpin doa, betul? Didoakannya oleh Ustadz tuh. Barakallahu lakum wa barakah, ya Allah berkahilah pernikahan kedua pengantin ini ya Allah. Oh, didoainnya oleh Kiai. Walhamdulillahirabbil. Doa nih tadi naik ke langit. Turun Pak Kiai dari panggung, MC-nya naik. Kita panggilkan acara hiburan. Goyangan dangdut, goyang iti dari biduan hari ini. Astagfirullah. Naik biduannya tadi, goyang. Oh. Akhirnya doa yang tadi naik, tiba-tiba turun lagi, mental, tak terkabul gara-gara goyangan iti. Nah, astagfirullahan. Itulah baru 3 hari 3 malam leribut dengan mertua. Na'udzubillahimin. Sebulan lah mulai retak rumah tangga, 3 bulan lah mulai banyak budak yang bercerai. Na'udzubillahimin. Tapi Pak Ustadz, tidak semua ini cerai, betul. Lihat anaknya, nakal, tidak ada potensi jadi kiai ulama, betul nggak? Ya iya, ngundang bidu. Jadi gimana Pak Ustadz kalau sudah telanjur? Tobat, apa? Sempatin doa, ya Allah 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ya Allah pernah ngundang biduan, ya Allah di pernikahan kami, ampun ya Allah, kami janji anak cucu keturunan kami tidak akan ngundangnya lagi gitu. Amin ya robbal. Siap Bapak Ibu hadirin? Siap bertaubatan nasuha? Siap? Maka Bapak Ibu, kalau ada yang ngundang pesta pernikahan ada biduan, datang atau tidak? Datang? Astagfirullah. Oh iya Pak Ustadz, datang pernikahan, diundang pernikahan itu kan wajib, betul? Tapi ada biduan, mana caranya? Makanya kita wong musola, wong masjid harus berdakwah, harus sampaikan. Kalau adik kandung kita, dulur kita, mang, kalau nak ngundang kami wong masjid, wong musola, kami lah diceramahi Pak Ustadz, tak boleh nonton biduan. Jadi mak mano, kalau kamu ngundang biduan, kami tak kedatang semasjid ini. Takut nggak orang? Takut dah? Gentar, tapi banyak wong baik diam, betul? Betul dah? Padahal keluarganya dia milih diam. Ngapa? Takut aku dimusuhi. Dianggap aliran cingkrang loh. Itulah kita banyak dengar kata orang. Bapak Ibu, kalau kita hidup kata orang, maka tidak akan pernah sampai ke hidup yang titik terang. Betul? Betul? Ke masjid dikit, caknya le taubatnya mamang itu. No. Dengar ke kata oh iya ya, aku nih banyak salah. Akhirnya dia apa? Sembunyi-sembunyi salat di rumah. Na'udzubillahimin. Padahal lanang suruh sholat di masjid atau musola.
Maka hadirin, siap enggak kita bertaubat-taubatan nasuha? Siap? Takbir. Takbir. Sekarang yang kedua. Lanjut? Lanjut enggak? Tapi sanggup enggak ngamalkan yang pertama Bapak Ibu? Bu. Bu. Jawabnya oi, Bu. Masih hidup dah? Lanjut. Alhamdulillah. Yang kedua, apa kiatnya jadi orang baik? Yang kedua, catat, perbanyak amal soleh. Apa? Amal soleh itu artinya apa? Banyak-banyak berbuat baik di hadapan Allah. Contohnya apa Bapak Ibu? Doakan orang. Apalagi? Bantu orang. Apalagi Bapak Ibu? Amal soleh, amal soleh. Ini mau saya kasih tahu dah. Amal soleh yang kalau kita kerjakan membuat kita ditolong Allah. Mau dah? Mau dah Bapak Ibu? Mau dah? Catat baik-baik. Quran surat Muhammad ayat 7. Apa bunyinya? Ini buku saya yang baru ya. Quran surat Muhammad ayat 7 jadi buku ini. Nolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah maka Allah akan tolong kamu. Bapak Ibu, saya mau nanya, jadi amal solehnya apa? Nolong agama Allah. Cakep. Takbir. Bapak Ibu siap enggak balik ini memperbanyak amal soleh dengan menolong agama Allah? Siap. Emang bisa? Bisa. Saya mau nanya, nolong agama Allah itu manfaatnya apa? Kita ditolong Allah. Bu, Ibu mau enggak ditolong Allah? Bapak mau? Bapak sakit Allah sembuhin. Amin. Ibu pengen umroh, pengen haji, Allah berangkatin. Ibu semua punya masalah, Allah tolong. Mau dah? Quran surat Muhammad ayat tuh. Nolong agama Allah. Saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai duit? Bisa. Namanya wakaf infak. Banyak nggak di sini yang rajin wakaf infak? Rajin sedekah nggak? Sedekahnya yang bagus-bagus atau yang kecil-kecil? Mudah-mudahan yang bagus-bagus. Amin. Amin. Sekarang pertanyaan kedua, Ustadz, apakah selalu harus nolong agama Allah itu pakai duit? Tidak. Bisa pakai mulut? Contohnya jadi pencerah. Apakah harus jadi penceramah semuanya? Tidak. Yang penting mulut digunakan ngomong yang baik. Contoh, Bu. Bu. Ibu bangunin anak bujang gadis. Bangun sholat subuh dakwah bukan? Nolong agama Allah bukan? Iya, mengingatkan orang untuk sholat. Pak, Pak. Masih hidup tak bapak? Lanjut. Bapak bisa nggak nolong agama Allah? Bisa. Bapak sekolahkan anak ke pesantren, sekolahkan anak belajar agama, sekolahkan anak kenal Allah, biayain pakai duit bapak, maka saat itu Bapak Ibu berarti Bapak Ibu sedang menolong agama Allah. Betul enggak? Kenapa? Karena duit yang Bapak pakai mensekolahkan anak sedang membiayai seorang mengenal Allah. Bu. Tiba-tiba Bu, di depan TV Bapak tercuguk duduk nonton dangdut. Dosa apa pahala? Tuh. Tiba-tiba Ibu bikinin kopi, kasih tahu ke Bapak, Pak minum kopi Pak. Terus Ibu bisikin, Bapak, dosa Pak ngelihat pahala jadi paha ya. Paha cewek di TV Pak. Dosa. Ibu dakwah enggak Pak? Nah, tiba-tiba Bapak mau kasih duit belanja sama Ibu ya. Sambil Bapak bilang, manggil istrinya Pak. Sayang, wih. Enggak kaleng-kaleng masjid ini ya. Sayang Pak, yang betul Pak. Yang betul Mas. Sayang guys. Ini duit belanja yang nanti kalau belanja besok jangan ngomongin tetangga. Dakwah bukan? Dakwah bukan? Maka kita semua bisa nolong agama Allah, betul? Takbir.
maka Allah tolong hidup kita. Amin. Amin. Sekarang saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai jempol sama telunjuk? Caranya gimana? Subscribe channel ini. Ya, like, komen, betul? Siarkan agenda dakwah, betul? Betul? Habis di subscribe, diapain? Di delete. Oh jangan di delete ya, percuma ya. Disebar luaskan, betul? Betul? Ada lagi caranya jempol sama telunjuk, ngapain Bapak Ibu? Nolong agama Allah. Nulis buku agama, nulis buku. Nah, ini nolong agama Allah Bapak Ibu. Saya nulis buku nolong agama Allah. Takbir. Bapak Ibu mau nggak nulis buku? Mau? Nanti kalau kita meninggal Pak, buku kita dibaca anak cucu kita, seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Tapi Pak Ustadz, nulis buku tuh susah, betul? Betul? Maka saya minimal, Bapak Ibu, kemarin saya ngajak orang masjid sebelumnya. Saya ajak apa? Bapak Ibu semua mau ikut nggak kira-kira? Saya mengajak kita punya amal soleh setelah meninggal. Mau dah? Mau dah? Apa Pak Ustadz? Shh. Bapak Ibu balik nanti ke rumah tulis 10 wasiat berharga untuk anak cucu keturunanku. Bisa nggak kira-kira? Ambil satu kertas Pak, tulis 1. Nak, jaga sholat ya nak. 2. Nak, puasa ya nak di bulan Ramadan. 3. Nak, muliakan bapakmu ya nak. 4. Nak, muliakan ibumu ya nak. 5. Nak, jangan berebut harta adik-beradik kandungmu ya nak. Dan seterus. Bapak Ibu sempat nggak kira-kira di rumah? Bapak Ibu, saya mau nanya, kalau kita mewariskan uang untuk anak cucu keturunan, rawan ribut, betul? Dek beradik rawan ribut, betul nggak? Tapi coba bayangkan Bapak Ibu balik ini sempatkan. Saya nggak tahu ajal kita kapan. Tadi Ustadz Ilham menjelaskan ajal tidak ada yang tahu. Tapi kita semua pasti akan mati. Banyak orang mikir hidup enak, tapi lupa dia mikirin gimana matinya enak. Orang yang matinya enak itu Bapak Ibu, salah satunya dia punya wasiat untuk anak cucu keturunannya. Bahkan jadi amal soleh. Bayangkan Bapak Ibu, kita nggak tahu anak kita, cucu kita mungkin ada yang nakal, betul? Sepeninggal kita mati nanti, betul? Bayangkan 5 tahun kita mungkin sudah di alam kubur. Di alam kubur, bisa kita dakwah? Tidak bisa, sudah mati. Tapi tulisan kita, yang kita tulis sebelum kita meninggal, kita letakkan di buku. Tempel di dinding. Letakkan di komputer, banyak titik. Tiba-tiba Pak, 5 tahun kita sudah meninggal, 10 tahun kita sudah meninggal. Anak cucu kita ada yang nakal, tiba-tiba dia balik ke rumah, dia buka Al-Quran, tiba-tiba ada tulisan Bapak, meneteslah air mata sang anak. Bapak, aku janji Pak, akan kuamalkan 10 pesan Bapak ini Pak. Aku akan jaga sholat Pak. Aku akan muliakan ibu Pak. Makasih ya Pak, Bapak sayang sama kami Pak. Bayangkan, anak cucu keturunan kita membaca tulisan kita. Hanya 10 tapi masuk ke hati anak-anak kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap Bapak Ibu membuatnya? Siap? Takbir? Takbir? Bapak Ibu, waktunya sudah habis, baru 2 kiat jadi orang baik ya. Lanjut 4 atau cukup? 4 atau 2? Habis lah. Biarlah, biar diundang lagi, sisanya udah ikut lagi ya. Bapak Ibu semua, karena waktunya sudah habis ya.
Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya sambung insya Allah 2 lagi ya. Mau? Nanti silakan masjid mana yang mau mengundang nanti silakan ya. Nanti saya bahas lebih dalam insya Allah. Terakhir saya akan tutup dengan doa. Mohon maaf lahir dan batin nggak sampai 4 tapi baru 2. Kalau ada kesempatan datang ke Masjid Syarif Hidayatullah Jakabaring ya. Kalau nanti ada kesempatan insya Allah saya sambung 2-nya di sana. Insya Allah. Cak sinetron bersambung ya. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan hari ini kita semua baik semua. Amin. Kita tutup dengan doa di akhir ini, boleh? Boleh? Tapi sebelum saya pimpin doa, saya mau bagikan dulu buku saya. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Sebetulnya Bapak Ibu buku ini berbayar di luar. Cuman tadi alhamdulillah ada sponsor ya. Ada 2 dari Masjid Baitur Rahman, Majelis Cinta Rasul, mensponsori 2 iko dari musola ya, Pak Haji ya, dari musola 3 ya, langsung bagikan. Langsung bagikan, Masya Allah. Semoga membawa berkah, amin. Siapalah 5 orang yang beruntung. Tapi boleh nggak kalau ada yang mau nambahin jadi sponsor, boleh. Kemarin saya ada di salah satu masjid musola. Sebelum dari sini ada bapak-bapak nyumbang 20 dibayarinnya habis acara ya. Saya bagiin 20 juga ya. Kalau nanti ada yang mau sedekah 3, 5, 2, 1 buku boleh ya. Saya bagikan 5 dulu untuk 5 orang yang mau. Mana? Angkat tangan yang mau. Ada lagi yang mau? Mohon maaf pertanyaan ini sudah diambil dia ya. Pertanyaan kedua, siapa yang tadi azan subuh saya kasih hadiah? Bapak azan subuh? Nih, di mana Pak? Musola sini, alhamdulillah ya. Ada lagi, satu lagi yang azan subuh. Ada yang azan subuh? Bapak azan subuh tadi. Nih Pak, semoga Allah berkahi. Mohon izin Pak. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya, sebutkan dari 4 cara jadi orang baik, 2 cara jadi orang baik berurutan. 1 2 perbanyak. 1 2 kurang lengkap ya. Ada kata awalnya ya. Kalau amal soleh sudah biasa. Ulang, saya ulang nggak? Mohon izin Pak. Oke, ada yang bisa menyebut? Ibu-ibu ada yang mau nggak? Jawab. Quran apa yang bicara nolong agama Allah tadi? Yang belakang. Quran? Mohon izin Pak ya. Mana? Ibu yang belakang. Quran? Semoga berkah. Amin. Amin Allahumma. Ada lagi yang mau bukunya angkat tangan? Yang mau punya bukunya angkat tangan? Yang mau punya, ini nggak mau belajar nih, nggak mau belajar tandanya udah mau meninggal rencanya ya. Soalnya mukmin itu belajarnya sampai meninggal, betul? Bapak Ibu apalagi 2 buku saya ini ada bicara tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad ya. Di rumahnya udah punya buku agama belum? Nah, coba saya mau nanya, di rumahnya yang sudah ada buku tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah, berapa orang yang sudah di rumahnya punya buku? Oh baru dikit. Saya ganti. Yang punya kulkas, TV. Oh banyak. Astagfirullah. Bapak Ibu, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, buktikan ya. Ada yang mau baca buku saya angkat tangan yang tinggi. Tapi mohon maaf, door prize-nya udah habis. Kecuali ada yang mau sedekah ya. Ada yang mau nambahin sedekah? 3 buku, 2 buku mungkin? Ada? Ada? Ada nggak Pak? Ada dong sini ya. Baik Bapak Ibu mohon maaf karena nggak ada sponsor lagi ya. Kalau kemarin ada bapak-bapak ngangkat 20 nyumbang, ada yang 5, ada yang 3. Sini ada enggak? Ada? Enggak ada ya? Tak ada? Ya sudah kalau ada kita tutup dengan doa, boleh? Oke Bapak Ibu nanti yang mau punya bukunya ada di luar ya. Di stand luar, pas keluar tengok aja di luar ada. Bukunya dijual, kalau ada yang mau silakan nanti ya. Balik dulu ambil duitnya boleh, transfer juga bisa. Dibaca anak-anak sangat bagus, dibaca orang tua juga sangat bagus ya. Baik, mari kita tutup dengan doa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah.
Bapak Ibu boleh nggak saya izin mendoakan orang tuanya masing-masing, boleh? Oleh karena itu angkat tangannya dengan khusyuk posisi berdoa. Karena saya tidak hafal nama orang tuanya, tolong disebutkan masing-masing. Nama orang tuanya bin siapa, bayangkan wajahnya, bayangkan kebaikannya. Lalu doakan sebagai anak yang soleh dan soleh untuk orang tua, amin. Saya bantu aminkan. Doain sehat dan yang sudah meninggal doain. Semoga lapang alam kuburnya, jauh dari bencana kubur, masuk surga insya Allah. Nak, lama kau tak doakan kami sehusu ini nak, makasih ya nak. Masya Allah. Silakan doakan Bapak Ibu. Doakan juga jangan lupa pasangan hidupnya masing-masing, suami, istri. Doain juga Bapak Ibu saudara kandung kita satu persatu. Bisa jadi Bapak Ibu kita jadi orang baik karena doa saudara kandung kita sejak dulu sampai sekarang. Maka doain. Doakan juga anak-anak kita, anak pertama, kedua dan seterusnya, silakan. Lalu doakan juga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah memberikan berkah, amin. Bapak Ibu, barangkali berkenan mendoakan saya. Nama saya Reno Anugerah Pratama. Silahkan doakan, hadiahkan doa. Saya minta doanya misalnya sehat, doain saya sehat, rezeki lancar. Doain bisa haji, umroh ya. Tahun depan doain bisa haji, amin. Amin, doain istiqomah di jalan dakwah. Begitu juga mohon doanya untuk tim Sapari Majelis Cinta Rasul. Doain mulai dari ketua, ustadz yang berceramah tadi ada Ustadz Ilham, doain beliau sehat. Kemudian ada Ustadz Haji Najib, ada Ustadz Padla, Ustadz Mustamal dan seluruhnya ya. Kru doain, ya Allah semoga sehat sekeluarga, bahagia dunia akhirat, istiqomah. Amin. Beserta seluruh kru kamera juga ya. Ada Pak Heru dan kawan-kawan, doain semoga Pak Heru dan kawan-kawan yang bahkan dari sebelum acara tadi Bapak Ibu, sebelum maghrib mereka sudah berjalan ke sini, ya Allah semoga Engkau mudahkan rezeki dan istiqomah, amin. Wali jami'al muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, untuk seluruh yang datang duduk di masjid ini, yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, siapapun ya Allah yang duduk bersama kami ya Allah, pulang dari ini Allah jadikan kami semakin soleh dan bertakwa, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minin mu'minat. Ya Allah, malam ini kami kumpul di majelis cinta Rasulullah ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kamilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kamilah orang-orang yang merindukan perjumpaan, merindukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Maka izinkanlah kami di bumimu ini ya Allah lebih semangat lagi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Izinkan kami, pantaskan kami ya Allah menjadi orang-orang yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah yang merindukan berziarah ya Allah, menziarahi makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Izinkan kami datang ke kota Madinah ya Allah. Izinkan pula kami haji umrah sekeluarga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu siap enggak balik ini jadi pelanjut dakwah Nabi Muhammad? Siap. Mulai mendakwahi keluarga, menyelamatkan agar keluarga tak masuk neraka. Siap. Takbir. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena belum ada sesi tanya jawab. Boleh dimaafkan ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, ya boleh dicatat nomor HP saya. Kalau ada yang mau tanya atau mau nanya, Ustadz gimana terapinya biar anak sini nggak kecanduan HP, ada masalah, boleh 0813 yang mau catat silakan. Nah, 0813 8302 5317. Sekali lagi Bapak Ibu yang mau catat silakan 0813
83025317 ya. Itu nomor saya Bapak Ibu ya, silakan yang mau tanya ya. Mau ngundang saya juga boleh ya. Ngundang makan apalagi ya. Baik Bapak Ibu, semoga balik ini kita semua sehat. Amin. Rezeki lancar, amin. Berkah hidupnya, amin. Bapak Ibu saya juga mohon doa ya. Insya Allah tanggal 23 jika udah ada halangan 23 November saya berangkat umroh. Mohon doanya semoga mabrur ya. Amin Allahumma amin ya. Yang mau umroh bareng saya boleh ya. Nanti WA saja. Mau gratis boleh, bayar boleh ya. Yang gratis jalan kaki dari 16 Ulu ya. Yang mau bayar boleh ya. Baik Bapak Ibu semua, semoga balik ini kita sehat dan barokah. Amin. Angkat tangan yang tinggi ke atas. Pegang orang yang ada di sebelah kanan, pegang orang yang ada di sebelah kiri. Sekundang, bisa? Sambil ikuti kata-kata saya sambil dipegang. Mohon izin, ikut semua. Saya terapi dulu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang saya pegang ini istiqomah, bahagia, bertakwa, sehat, kayo, berkah hidupnya, jauh dari bala, jauh dari penyakit, rajin sholat, ikut sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagiakan dia dan keluarganya. Amin. Masuk surga sekeluarga, berjumpa Rasulullah. Amin. Dipijit-pijit dikit, bilang makasih doanya. Ikuti sama-sama sahabatku. Jangan lupa istiqomah. Jangan lupa bertakwa. Jangan lupa balik ini beli buku di luar ya. Itu pesan sponsor ya. Ada di luar Bapak Ibu. Insya Allah bermanfaat tak kira-kira bukunya kalau kita punya? Bermanfaat insya Allah ya. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وأشغلي ظالم بظالمين